Salam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk seseorang itu kebaikan, maka salah satu tandanya adalah Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Maka jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini setelah 2 kali libur tidak salah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah kembali untuk bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Ini merupakan sebuah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dunia maupun di akhirat, karena Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, pertemuan sebelumnya telah kita bersama-sama membahas tentang hadis tayamum. Sudah kita bahas khilaf dari para ulama, dan kita masuk sekarang ke hadis yang terakhir dari pembahasan tayamum. Ya, meskipun dalam pembahasan yang sama, tetapi ternyata isi hadisnya itu banyak faedahnya. Kemarin sempat disampaikan kalau memang hadisnya berfirman seperti tata cara wudhu, maka kita lewati beberapa hadis. Tapi untuk ini kita tinggalkan karena ada beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis ke Sa'in wasalasun ke-38. An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu itu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Beliau mengatakan, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelumku. Sehingga ini perkara ini adalah perkara yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk untuk umatnya. Memang kalau kita belajar di kitab-kitab ulama, banyak kekhususan Nabi, baik untuk pribadi maupun untuk umat. Tapi di sini, di dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut yang Allah tanamkan pada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi sebelum musuh itu datang, sudah diberikan ketakutan oleh Allah di hati mereka selama 1 bulan. Kemudian yang berikutnya, wajilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dan Allah jadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan sebagai sarana untuk bisa bersuci atau alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat subuh as-salatu falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang telah masuk waktu salat, hendaklah dia mengerjakan salat. Wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang, yang mana walam tahilla li ahadin qabli, dan ini tidak dihalalkan atas orang-orang sebelumku. Wa kan nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dahulu setiap nabi diutus hanya kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ila nasi kafah, dan aku diutus untuk manusia seluruhnya. Wa u'titu asy-syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Ini ada 5 jamaah perkara yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kabar gembira untuk kita semua, di mana 5 perkara ini ternyata khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak diberikan di umat-umat yang lain. Oleh karenanya pernah kita sampaikan bahwasanya umat kita ini adalah umat akhir zaman.
tetapi masuk surganya yang terlebih dahulu. Ibaratkan kertas itu digulung, Pak. Umat terdahulu digulung sama Allah seperti kertas, kita masuk gulungan terakhir. Tatkala dibuka kertas tersebut, kita keluar yang pertama dari gulungan tersebut. Gambarnya seperti ini. Bahkan dalam segi amaliyah pun sama, diistimewakan daripada kaum umat-umat sebelum kita. Gambarkan dalam hadis yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya orang-orang Yahudi beramal dari pagi sampai zuhur, ibaratkan beribadahnya mereka. Orang Nasrani dari zuhur sampai asar, waktu ibadahnya. Dan orang Islam dari asar sampai maghrib. Tetapi dalam jumlah pahala sama. Nah, tapi capek mana berarti Pak? Capek orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ibadahnya banyak, kemudian tidak diberikan istimewa yang banyak. Kita ibaratkan itu cuma ibadah dari asar sampai maghrib, tapi pahalanya bisa menyamai mereka. Ini kekhususan umat Rasulullah SAW. Maka di sini jamaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW dikhususkan atas seluruh para nabi dengan berbagai keutamaan dan dimuliakan dengan berbagai kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada yang lain, hanya diberikan kepada beliau. Maka umat Nabi Muhammad ini memperoleh dari bagian keutamaan tersebut ya, berkat keberkahan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keutamaan kita akan rinci satu persatu jamaah sekalian. Yang pertama, yang pertama, anna Allah Subhanahu wa taala nasarahu wa ayyadahu ala a'daihi bi ra'bi allati yahillu bi a'daihi fayuhinu qawahum. Yang pertama apa jamaah? Allah Subhanahu wa taala menolong dan menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh-musuh dengan rasa takut yang Allah tanamkan kepada hati-hati mereka. Jadi kalau zaman dulu Pak, sebelum Nabi Muhammad ketika berperang, ya, ketakutannya itu apa? Mungkin tidak ada atau sama. Tapi di umat Islam tatkala berperang, ya, maka Allah tolong umat Islam itu dengan ketakutan musuh terlebih dahulu. Jadi orang Islam kalau dia berjihad, dia berperang, cari apa jamaah? Cari mati. Tapi kalau orang kafir berjihad, maka banyak sekarang kita lihat negeri-negeri muslim jadi bantai oleh orang-orang kafir tapi tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena kekuatan kaum muslimin ternyata lebih besar, meskipun secara senjata masih tidak lebih canggih daripada mereka. Tapi inilah pertolongan Allah kepada umat Islam. Dan kita kalau lihat orang-orang kafir pada hari ini, ya mereka dengan orang Islam takut atau tidak Pak? Hari ini orang kafir banyak tidak takut. Kenapa? Hari ini umat Islam itu dirubah yang namanya kehinaan. Ya, sudah pernah kita bahas hadisnya. Yang kurang lebih seperti ini jamaah. Idza tabayatum bil inah, kata Nabi. Apabila kalian itu melakukan transaksi jual beli secara inah atau jual beli yang mengandung riba. Sekarang riba banyak atau sedikit? Hampir di mana-mana. Seluruh lini kehidupan kita banyak yang namanya riba. Kemudian wa khattum adnabal baqar, atau sebelumnya waraditum bizara. Saya ada terlupa. Jadi di sini jamaah yang kedua adalah kalian itu mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya apa? Sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. Ya, wa taraktumul jihad. Kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah. Sallallahu alaikum zullan. Maka Allah akan timpakan atas kalian kehinaan. Dan kehinaan tersebut tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hari ini orang yang berjihad mungkin tidak ada yang angkat senjata di Indonesia, tapi yang meninggalkan ilmu banyak. Maka jamaah sekalian, umat Islam jumlahnya banyak, tapi kenapa kok tidak segarang zaman dahulu, tidak sekuat zaman dahulu? Karena hari ini orang-orang kafir tahu bagaimana cara merendahkan mental kaum muslimin dengan apa jamaah? Riba, dengan sesuatu yang diharamkan, dengan perkara-perkara duniawi, meninggalkan menuntut ilmu. Akhirnya sekarang kehinaan terletak di mana-mana. Maka jamaah sekalian, untuk kita kembali kepada kekuatan Islam,
kembali kepada ketakutan musuh kepada kita, umat Islam itu adalah dengan kita kembali ke jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka berjalan di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala wasa'ala hadan Nabi al-Karimi wa ummatihi al-marhumati bi an yaj'ala lahumul arda masjidan. Keistimewaan yang kedua apa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan Nabi Muhammad beserta umatnya yang dirahmati, ya, dengan menjadikan seluruh bumi ini sebagai tempat sholat bagi mereka. Kalau umat-umat sebelum kita, mereka tidak diterima ibadahnya kalau dilakukan tidak di tempat ibadah mereka. Tapi umat Islam, mau kita sholat di mana saja di atas muka bumi ini, itu diperbolehkan. Ini bukan berarti kita boleh sholat di jalan raya, bukan. Maksudnya apa? Tatkala tidak ada masjid pun, kita di kebun, di pinggir pantai, di tengah hutan, di atas gunung, di mana lagi Pak? Di rumah, ya, di musola, di masjid, dimanapun, tempat-tempat yang tidak dilarang untuk sholat, maka itu diperbolehkan, diterima pahala sholatnya. Kalau umat zaman dahulu itu, mereka tidak diterima kecuali kalau ibadahnya itu di tempat khusus ibadah mereka. Kalau kita mungkin masjid, kalau nggak di masjid nggak sah ibadahnya. Itu umat-umat sebelum kita. Maka di mana saja waktu sholat itu tiba, hendaklah mereka melaksanakan sholat. Bahkan di atas kendaraan sekalipun yang tidak berhenti, kita diperintahkan untuk mengerjakan tepat waktu. Misal kita naik kereta Pak dari Bandar Lampung, Tanjung Karang ke Palembang, itu berapa jam? Berangkatnya dari sini biasanya kan sore ya, 9 pagi sampai pulang sore. Berarti yang terlewat sholat apa? Zuhur sama asar. Kalau kita disyaratkan tidak sah ibadahnya kecuali di masjid, alangkah repotnya kita meninggalkan sholat kita dan berdosa kita. Tetapi meskipun di kereta api dalam perjalanan yang cukup panjang, kita tetap diperintahkan mengerjakan sholat meskipun dalam kondisi di kereta api, bukan di masjid. Atau kita misal lagi mengadakan perjalanan ke gunung, atau kita mungkin lagi di pinggir pantai, tidak ada masjid jauh misalnya, itu diperbolehkan untuk kita tuh sholat di atas tanah dimanapun kita berada selagi tidak najis. Maka ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Jadi kapanpun waktu sholat datang, kita boleh sholat di tempat tersebut. Mereka tidak terkait pada tempat-tempat tertentu sebagaimana umat sebelum mereka yang hanya dapat beribadah di gereja-gereja mereka, rumah-rumah ibadah mereka, ya. Kemudian dan demikian Allah mengangkat kesempitan dari umat ini sebagai karunia, kebaikan, kemurahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, meskipun dikasih bonus sama Allah banyak, diberikan kemudahan sama Allah banyak, tapi umat Islam malah banyak yang bermudah-mudahan. Dahulu, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, umat-umat terdahulu itu tidak sah bersucinya kecuali dengan air. Kalau kita tidak ada air, bisa pakai debu atau bertayamum, dan itu sangat mudah sekali jamaah, istimewa untuk kita. Tapi banyak orang yang tidak sholat, alasannya karena apa? Gak ada air, gak sholat. Dulu pertama kali Rasulullah SAW mi'raj ke langit, kemudian diperintahkan sholat 50 waktu, dijadikan berapa waktu? 5 waktu. Kan diskonnya udah berapa persen itu Pak? Dari 500 menjadi 5 waktu. 50 waktu menjadi 5 waktu, itu berapa persen diskonnya? Masya Allah, banyak sekali. Tapi meskipun 5 waktu pun banyak orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi umat sekarang ini ya orang banyak negosiasi, tapi negonya terlalu nemen ya. Dimudahkan oleh Allah ya, kemudian dikasih tempat yang baik ya. Demikian jamaah sekalian, umat Islam juga tidak, umat-umat sebelum kita ulangi lagi ya, tidaklah dapat bersuci kecuali dengan air. Ini tidak diterima bersucinya. Adapun umat Islam, tanah dijadikan sebagai alat bersuci bagi orang yang tidak mendapatkan air. Demikian orang yang tidak mampu menggunakan air pun
boleh bertayamum tidak pakai air. Tapi itu tadi banyak orang yang justru meninggalkan ibadah-ibadah karena alasan-alasan yang tidak masuk akal. Suruh ke masjid, ya ternyata apalah masih kotor, masih keringetan, nanti aja atau besok lagi. Diajak ke masjid itu sampai duluan, seolah-olah kayak naik bis pak, suruh duluan. Ya, padahal kita harus saling mengingatkan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, salisuha annal ghanaim allati tukhatu minal kuffari wal muqatilina halalun bihadhihi nabi wa ummatihi. Bahwasanya harta rampasan perang yang diperoleh oleh orang-orang kafir, maksudnya memerangi orang kafir kemudian diperoleh orang-orang Islam, itu dihalalkan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Harta itu dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah jelaskan. Padahal jemaah sekalian, harta rampasan perang tersebut diharamkan bagi nabi-nabi dan umat-umat terlebih dahulu atau yang mendahului kita. Dahulu jemaah sekalian, kalau umat-umat dulu, nabi-nabi zaman dahulu, tatkala mereka mengumpulkan harta rampasan perang, kemudian apabila diterima oleh Allah, api dari langit turun dan membakarnya. Tapi kalau sekarang boleh dibagikan, tapi jangan kemudian kita sembarangan. Oh berarti sekarang boleh jihad Ustaz, kita kemana kemudian apa? Perangi itu misalnya di sana dapat untung banyak misalnya, kita ambil mobilnya, motornya, hartanya, istrinya misalnya, nggak boleh. Ya nggak boleh sembarangan ya. Jadi jangan serampangan di dalam menyikapi dan jihad, tidak boleh. Karena hari ini juga banyak orang-orang yang keliru dalam memahami jihad, sehingga orang-orang di luar Islam pun mereka dengan gampangnya itu mencela orang Islam. Ada ungkapan seperti ini jemaah, Islam itu tuh adalah agama pedang katanya. Tidaklah Islam itu bisa besar kecuali dengan menumpahkan darah. Buktinya apa? Ya buktinya zaman dulu Nabi Muhammad beserta sahabat itu kerjaannya perang. Berarti Islam itu agama apa? Agama pedang. Jawabnya gimana Pak? Kalau kita tidak tahu cerita yang sebenarnya, tidak tahu kisah yang sebenarnya, pasti kita bingung menjawab. Nabi SAW itu tatkala berperang, berjihad itu tujuannya cuma satu jemaah, yaitu apa? Menegakkan kalimat Allah. Ibaratkan seperti ini, ada negeri kafir, negeri yang dikuasai oleh orang kafir, sebuah negeri yang dikuasai oleh orang kafir. Kira-kira Pak, negeri tersebut adil atau tidak? Rata-rata yang dikuasai orang kafir, baik Fir'aun, baik Romawi, baik Yunani, kita lihat kisah-kisah mereka. Yang terjadi apa Pak? Penindasan kepada rakyat, ngambil harta sembarangan, ngambil wanita sembarangan, membunuh anak-anak sembarangan. Kita pernah baca kisah Fir'aun di dalam Al-Quran, yang mana Fir'aun itu apa jamaah sekalian? Dekengannya itu apa? Bukan pusat ya, dekengannya itu dukun. Para dukun. Bahasa ini apa? Bahasa di Quran itu dukun itu. Paranormal. Enggak normal ya. Kemudian apa? Diberikan sebuah was-was atau bisikan untuk membunuh anak laki-laki. Siapa dilahir tahun-tahun sekian, lahir tahun sekian, nanti dibunuh itu semua laki-laki, karena itu yang akan menghancurkan wahai Fir'aun. Yang ngasih tahu siapa? Dukunnya. Kemudian apa jamaah sekalian? Fir'aun mencoba untuk apa? Membunuh seluruh anak bayi lahir yang laki-laki di tahun tersebut. Tetapi Allah punya rencana lain. Bahkan sampai apa? Anak laki-laki tersebut yang bernama Nabi Musa alaihissalam malah dibesarkan oleh keluarga Fir'aun di kerajaan, dikendangin. Ya, Nabi Musa sama ibunya di sungai, kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun ya, serta orang-orang di kerajaan. Kemudian dibawa ke kerajaan malah dibesarkan. Itulah rahasia Allah. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita kembali di sini ya, bahwasanya agama Islam itu tidaklah dibangun di atas kekerasan atau pedang. Jadi kalau negeri itu dipimpin oleh orang kafir, pasti terjadi kedoliman. Makanya Allah utus Nabi Muhammad untuk mengislamkan mereka agar mereka berhukum dengan hukum Allah. Kalau zaman dahulu jamaah sekalian, wanita itu diperjualbelikan,
wanita itu tidak ada harganya, tapi di dalam syariat Islam wanita dimuliakan. Kita sudah bahas kemarin jamaah masalah haid, belum kita bahas ya masalah haidnya. Dahulu orang-orang jahiliyah, tatkala istrinya haid, anak perempuannya haid itu jamaah sekalian, mereka nggak boleh tinggal satu rumah, dibuatkan tempat sendiri, nggak boleh makan bareng yang najis, dihinakan, bahkan diperjualbelikan, ya, dibunuh mereka. Ada yang dibunuh hidup, dikubur hidup. Maka negeri kafir ini sama Nabi Muhammad diutus utusan, diajak untuk masuk Islam, diajak untuk kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikirim pasukan oleh Nabi Muhammad, tidak langsung diperangi, enggak, sama diutus dulu pasukan atau diutus beberapa orang untuk menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tatkala mereka enggak mau, ditawarkan untuk bayar apa? Bayar apa sama sekali? Kalau kita bahasa gampang itu upeti lah, untuk keamanan. Tapi negeri tersebut harus tunduk kepada perintah Islam. Kalau mereka kemudian memerangi atau enggak mau dan menolak, barulah Nabi Muhammad mengutus pasukan untuk menaklukkan negeri tersebut. Apakah kemudian sembarangan main tebas aja? Tidak, jamaah. Bahkan jihadnya para sahabat itu, mereka tidak memotong dahan-dahan pohon, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, tidak membunuh orang tua, tidak merusak gedung. Tapi kalau jihadnya sekarang jamaah sekalian, di tengah-tengah banyak orang Islam kemudian ngebom bunuh diri, ini bukan jihad yang benar. Dan alasannya apa? Bukan menegakkan kalimat Allah. Akhirnya dari situ malah kita dibully sama orang kafir. Islam itu agama teroris. Kalau yang kemudian pelakunya orang Islam, langsung Pak, beritanya heboh berbulan-bulan. Tapi kalau pelakunya orang di luar Islam, maka beritanya anteng. Maka hati-hati kita bersikap, kita belajar agama, jangan sampai kita terpancing dengan mereka. Dan ketika negeri tersebut ditaklukkan oleh umat Islam, Pak, jadi apa? Anak-anak, orang dewasa, wanita, orang yang kuat, orang yang lemah, semua memiliki hukum yang sama. Yang lemah yang dilindungi, yang kuat tidak boleh semena-mena. Dahulu kita lihat jamaah, negeri Arab dulunya tatkala sebelum datang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, diutus sebagai rasul, yang terjadi gimana, Pak? Pokoknya yang kuat ya menang, yang lemah ya ditindas. Bahkan peperangan itu terjadi bola bali, Pak. Wanita juga diperjualbelikan. Bahkan aib kalau keluarga tersebut ada wanita karena nggak bisa diajak perang. Karena hobinya apa, Pak? Kalau bahasa hobinya tawuran mereka. Hobinya perang antar suku. Tapi ketika datang Islam, maka Islam menjaga betul, menumpahkan darah sembarangan. Sehingga hukum yang diterapkan di situ adalah hukum Islam. Kemudian menjadilah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan muncullah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala yang dulunya mereka mensekutukan Allah. Mereka yang dulunya diciptakan oleh Allah, diberikan penghidupan oleh Allah, yang tadinya kemudian mereka berbuat syirik, tidak beribadah kepada Allah dengan baik, jadilah mereka orang-orang yang beribadah dengan baik kepada Allah sebab karena jihadnya kaum muslimin. Maka kita sekarang jihadnya nggak angkat pedang, Pak. Sekarang jihadnya itu ngajari ilmu. Kalau kita angkat pedang boleh nggak? Ya nggak boleh kalau negerinya masih aman. Dan jangan sampai berharap bertemu dengan musuh. Itu tidak boleh. Jangan kita anggap enak berarti kita jihad ya, berarti nanti mati syahid masuk surga. Kita belum bertemu musuh, jamaah. Jadi tidak boleh kita berharap bertemu dengan musuh. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, anna Allah Subhanahu wa taala khassahu bil maqamil mahmudi wa syafa'atil uzma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan al-maqam al-mahmud, yaitu syafaat yang agung, kedudukan yang terpuji. Pada hari ketika para rasul ulul azmi mengundurkan diri darinya di padang mahsyar, beliau berkata, ya, analah, saya yang akan melakukan. Jadi ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan matahari di atas kepala kita sangat dekat sekali, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tersiksa oleh perbuatannya. Hari tersebut semua orang tertunduk.
Gak ada yang kemudian berani ngomong, gak ada yang berani ngangkat kepala ketika itu. Karena keputusan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau kemudian bersujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, isfa tusyaffa wasal tuqta. Angkat kepala Muhammad dalam hadis yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad tentu mengangkat kepala beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima, mintalah niscaya engkau akan diberi. Maka syafaat ini jamaah yang kita harapkan nanti di hari kiamat. Ya, berharapnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Rasulullah SAW secara tersendiri. Kita minta syafaat, betul banyak jamaah sekalian cara-cara kita untuk mendapatkan syafaat. Dengan kita bertauhid kepada Allah, dengan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka pada saat itu beliau memohon kepada Allah agar memberikan syafaat bagi seluruh makhluk, sehingga Allah memutuskan perkara di antara mereka setelah penantian yang panjang. Kumpul dalam posisi yang sangat mencekam ketika itu, ya, maka inilah kedudukan Nabi yang diberikan oleh Allah, yaitu syafaat. Dan tentu jamaah sekalian, syafaat ini pelajarannya panjang. Nanti dibahas di kitab tauhid, ya. Jadi orang yang diberikan syafaat itu juga orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi orang-orang diberikan syafaat dan yang memberi syafaat dua-duanya diridhoi. Kayak contoh misalnya Nabi Muhammad memberikan syafaat, tapi yang diberikan syafaat ini tidak pantas, nggak bisa jamaah sekalian mendapatkan syafaat. Syafaat pertolongan, ya, kalau bahasa kita tuh orang dalam lah ya, yang bantu kita untuk dapat posisi. Seperti itu gambarannya lah, kalau kita masih bingung. Termasuk ketika seorang anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, orang tua kepada anak, kedua-duanya harus orang-orang yang Allah juga ridhoi. Misalnya anak dalam keadaan muslim meninggal dunia mendapatkan syafaat, misalnya. Tapi yang diberikan syafaat ini orang tuanya kafir, matinya dalam keadaan kafir. Bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan Nabi SAW tatkala masih hidup sekalipun beliau ditegur tatkala memintakan ampun siapa? Paman beliau SAW. Paman Nabi siapa yang tidak masuk Islam ketika meninggal dunia? Abu Thalib. Ya. Yang membela Nabi dalam berdakwah, melindungi Nabi dalam berdakwah, meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat jamaah sekalian, ya, Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Dan hukumannya ketika itu apa? Ya, dalam hadis-hadis yang disebutkan para ulama itu memakai sendal dari peraka kemudian mendidih kepalanya. Dan itu berlangsung abadi. Ya, maka jamaah sekalian, orang yang memberikan syafaat mendapatkan hak untuk syafaat, memberikan kepada orang lain pun harus pantas menerima syafaat tersebut. Maka inilah maqam yang terpuji. Tatkala kita kepengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, maka kita juga harus mempelajari bagaimana cara kita mendapatkan atau pantas mendapatkan syafaat tersebut. Ada sekarang orang salah berpersepsi, kita sholawat terus kepada Nabi agar mendapatkan syafaat, 24 malam-malam acara sholawatan, kemudian apa? Tidak mengerjakan sholat wajib, sholat subuhnya bolong, sholat isya ditinggalkan. Kira-kira pantas atau tidak dapat syafaat? Tidak pantas. Karena yang wajib itu diutamakan. Jadi kira-kira kita mau ngasih barang ke siapa? Pantasnya dikasih barangnya. Kalau tidak pantas ya jangan. Maka tidak hanya bersolawat, yang paling utama adalah kita mengerjakan kewajiban. Jika kita pantas dapat sholat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir jamaah sekalian, anakula nabiyyin minal anbiya'i as-sabiqina tahtasu da'watuhum biqaumihim. Para nabi sebelum beliau SAW diutus itu hanya untuk kaumnya masing-masing. Nabi-nabi sebelumnya diutus terbatas, Pak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW risalah beliau yang dibawa oleh beliau, yaitu agama Islam, mencakup seluruh manusia bahkan sampai bangsa jin.
dan hukum Islam kekal sampai hari kiamat. Dan kita lihat jamaah sekalian, meskipun berbeda-beda bangsa, berbeda-beda golongan, berbeda tempat tinggal, berbeda zaman, syariat ini tetap akan berdiri tegak dan berlaku untuk semuanya. Kita ambil contoh dari Nabi Muhammad sampai sekarang, jamaah sekalian, syariat Islam berubah apa enggak? Hukumnya berubah enggak? Contoh misalnya, ada seseorang yang mencuri. Apa hukum Islamnya jamaah? Potong tangan. Tapi enggak kemudian nyuri 5.000 potong tangan, enggak. Ini ada dari para ulama yang menentukan, para hakim yang menentukan pantasnya berapa dan ada takarannya. Ya, potong bukan tangannya langsung, jarinya satu, nanti yang nyuri lagi satu lagi. Supaya apa? Kelihatan tuh siapa yang nyuri. Dia malu atau tidak Pak untuk berbuat lagi. Makanya para koruptor itu kalau mau dipasangkan di hukum Islam potong tangan Pak, dua-duanya udah habis itu tangannya. Shooting di video atau di televisi nih koruptor tangannya putus. Kira-kira yang lain kok korupsi nggak? Mikir-mikir, waduh kalau sampai korupsi dipotong tangan. Begal-begal yang ada di zaman Nabi Pak, potong tangan kanan, kiri dan kakinya. Karena apa? Begal itu bunuh orang jamaah sekalian. Coba kalau kita begal bunuh orang di penjara 13 tahun atau mungkin 7 tahun, keluar dari penjara begal lagi nggak kira-kira? Dan nyawanya bagaimana Pak? Makanya sekarang ini hukum Islam itu hukum yang tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah direvisi. Kalau hukum negara mungkin revisi Pak tiap tahun ya, ini pantas nggak diubah lagi undang-undangnya. Tapi hukum Islam misalnya kita punya anak kita dibunuh sama orang lain, maka hukuman yang pantas untuk membunuh anak kita itu apa? Penjara 5 tahun boleh Pak? Rito nggak kita? Kita nggak rito. Ya, dia bunuh anak saya, dia harus dibunuh juga. Emangnya gampang loh besarin anak? Emang nggak sakit anak kita dibunuh? Kan seperti itu. Maka hukumannya apa? Bunuh. Kemarin sempat terjadi berita itu di Yaman. Saya lihat berita itu. Ada seorang laki-laki ya karena emosinya membunuh saudaranya, ditembak, mati Pak. Kemudian apa? Hukum syariat Islam ditegakkan. Apa hukumannya? Gantian tembak. Tapi kemudian bahkan di Islam itu ada dua jenis yang langsung dihukum ketika keluarganya memaafkan atau membayar denda. Keluarganya memaafkan, tapi rata-rata nggak memaafkan Pak. Karena apa? Urusan nyawa itu berat. Maka kemudian apa? Selama bertahun-tahun negosiasi terus sampai keputusan akhir nggak berubah. Semua keluarga sepakat nyawa balas nyawa. Kemudian apa kan orang tersebut ditaruh di tanah lapang, disaksikan oleh banyak orang. Dokternya datang, kemudian diperiksa detak jantungnya sebelah mana, kemudian pakai tembakan, jeder, mati. Hukuman bagi pembunuh apa? Dibunuh. Maka kalau ini diterapkan, orang yang mau bunuh mikir-mikir atau enggak Pak? Mikir-mikir. Waduh, ini kalau saya bunuh ketahuan dan itu hukum Islam tegakkan, saya juga harus siap Pak? Mati. Sehingga orang tatkala emosi, tatkala dendam itu tidak boleh bunuh. Orang yang berzina misalnya sudah menikah kemudian apa? Berzina kan muhsan Pak, ya. Dia kemudian apa? Hukum Islam itu dirajam. Dipendam di bumi, sisakan kepalanya, dilempari batu sampai mati. Kira-kira ada nggak yang mau selingkuh dan ada nggak orang yang mau berzina yang sudah menikah? Mikir-mikir Pak, hukumannya apa? Seperti itu. Sehingga hukum Islam kalau diterapkan akan melahirkan ketakutan untuk melakukan perbuatan salah, menjaga darah kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin. Karena mencuri dipotong tangan, maka hukum yang seperti ini akan berlaku dimanapun dan sampai kapanpun. Kita tanya orang Amerika, misalnya orang Amerika anaknya dibunuh, hukuman apa yang pantas? Tanya bapaknya. Pasti hukumannya apa? Bunuh, balas bunuh. Itu dimanapun berlaku jamaah sampai hari kiamat. Ini hukum Islam, tetapi lagi-lagi negara kita kan bukan negara yang berasaskan hukum Islam. Jadi kita bersabar Pak. Ya. Nah, sekarang orang nyuri korupsi itu berapa tahun Pak? Setahun ya, Masya Allah. Korupsi duitnya miliaran. Kasus terakhir Pak yang korupsi itu orang Pertamina 271 triliun kan ya? Kalau nggak salah 721. Sekarang ditanya kemana?
Berita polisi yang menembak anak buahnya Ferdi Sambo kemana sekarang? Katanya hukuman mati masih hidup enggak? S3. S3. Bayangkan. Kalau yang dibunuh itu anak kita terima enggak, Pak? Tidak terima, harus bunuh juga. Makanya hukum Islam. Tapi di tempat kita ini belum terpraktekkan karena memang ya banyak kaum muslimin jangankan berbicara hukum Islam, Pak. Berbicara masalah kesyirikan saja hari ini banyak orang-orang yang tidak paham Islamnya. Ketika ditanya syahadat pun masih bingung apa konsekuensi syahadat, apa hukum daripada syahadat, masih banyak. Jangankan hukum Islam, Pak, orang yang tidak pakai jilbab di tempat kita lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak yang tidak pakai jilbab atau pakai jilbab? Tempat kita lebih banyak tidak pakai jilbab. Ada tontonan kesyirikan, ditonton apa di ini, Pak? Ketinggalan. Ditonton bukan diperangi. Nah, ini banyak sekarang dan dukun di mana-mana sekarang, jemaah. Ini kita masih jauh, maka kita mulai dari keluarga kita, hukum Islam terapkan ke keluarga kita dulu. Jadi kita sampaikan ke anak-anak kita tentang hukum Islam yang baik, ya, tentang bagaimana haramnya mencuri, bagaimana haramnya membunuh, bagaimana haramnya berzina dan yang lainnya. Kita terapkan ke anak-anak kita, bisa nanti anak-anak kita akan menumbuhkan generasi berikutnya lebih baik. Minimal kita dari keluarga terlebih dahulu. Kemudian jamaah sekalian, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tafdil nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril anbiya wa tafdilu ummatihi ala sa'iril umam. Keutamaan nabi kita di atas seluruh nabi-nabi yang lain dan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu punya keutamaan, jemaah. Orang Islam itu punya keutamaan yang Allah berikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada seorang hamba apabila dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah, mengingat karunia-Nya, termasuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Rabb yang Allah berikan kepada kalian, fahaddits, maka bicarakan, sampaikan. Boleh, Pak, kita kemudian diberikan nikmat sama Allah harta, kita pakai motor baru, boleh. Kita beli mobil baru, boleh. Kita pakai baju yang bagus, boleh. Kita sampaikan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian nikmat tersebut digunakan untuk sombong, maka ini akan mendatangkan bencana. Jadi jamaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus kita utamakan untuk syukur dulu. Misalnya, Pak, HP-nya baru nih kayaknya, alhamdulillah dapat rezeki kemarin. Mengucapkan syukur, melihatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu boleh. Tapi ya itu tadi, Pak, beda tipis antara bersyukur sama pamer. Ya, ini sangat-sangat tipis, makanya kita harus hati-hati. Kadang-kadang kan ada yang pamer ya. Dapat istri cantik, Pak, bersyukurnya gimana? Dikasih jilbab, jangan suruh keluyuran, dijaga dengan baik, itu bersyukurnya. Kan bersyukur, Pak. Iya. Tapi kemudian istrinya kalau cantik dipamerin di media sosial, dibuat video, kemudian dipamerkan kepada orang banyak, itu istri saya yang cantik, itu bersyukur apa kufur, Pak? Kufur, bukan bersyukur itu namanya. Ya, ini pamer istri, tidak boleh. Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang baik yang telah Allah izinkan. Jadi beda tipis antara kita itu bersyukur sama pamer, itu ya hampir beda tipis. Kita harus hati-hati menjaga hati kita. Kemudian jamaah rahimahumullah, yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW ditolong dengan rasa takut ditanamkan kepada musuh, dihalalkannya rampasan perang, sampai kita sebutkan tadi jamaah sekalian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, sah sholat tidak terbatas pada suatu tempat tertentu. Jadi tatkala kita misalnya di pinggir pantai nggak ada sajadah, kita sholat di atas pasir, itu sah dan boleh. Kita di kebun misalnya nggak ada sajadah, nggak ada apa, sholat di atas rumput, boleh. Jadi bukan kemudian kita menyangka-nyangka yang tidak. Kemudian yang berikutnya adalah hukum asal dari bumi kita adalah suci sehingga dapat digunakan untuk sholat dan bertayamum. Kita ulangi lagi tadi, jamaah sekalian, kita sholat di atas lapangan itu boleh. Jangan sampai
hukum dibangun di atas keraguan. Makanya masjid-masjid yang ada itu batas antara keramik dengan tanah tulisannya bukan batas suci, tapi apa? Batas bersih atau batasan sandal. Karena memang tanah yang sebelah sana itu suci juga. Loh, siapa tahu kan ada kotorannya, siapa tahu kan ada beleknya dan yang lainnya. Kan siapa tahu ini keraguan-raguan, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Jadi tanah itu ya suci jamaah sekalian, kecuali kalau memang jelas di situ kelihatan kotorannya baru itu najis. Tapi hukum asalnya semua yang ada di atas muka bumi ini tanah kita itu adalah suci. Maka kita harus memperhatikan baik-baik ya tentang masalah hukum. Nanti kita bahas ini di berikutnya jamaah sekalian tentang masalah kita sholat di tempat-tempat tertentu. Itu ada beberapa tempat larangan jamaah sekalian untuk kita sholat, tapi secara umum bumi yang kita pijak ini boleh digunakan untuk bertayamum dan boleh digunakan untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi jangan kita ragu-ragu Pak. Saya pernah mendapati sebuah kasus, ada orang diajak untuk sholat id di lapangan. Sholat id di lapangan. Maka sebagian pengurus nggak terima. Kenapa kita kok sholat id harus di lapangan? Masjidnya kan masih lebar, masih luas. Sedangkan lapangan kan ada kebo yang biasanya di situ, di situ, ya. Masa sih masjidnya nggak dipakai malah utamain lapangan? Emang lebih mulia mana masjid sama lapangan katanya? Masa? Berarti orang ini belum paham hadis. Nabi SAW punya masjid apa jamaah? Masjid Nabawi itu. Sholat di sana berapa kali lipat pahalanya? 1000 kali lipat. Ketika Id, apakah Nabi memerintahkan sholat di masjid atau di lapangan? Di lapangan jamaah sekalian. Ya, maka kita jangan sampai kemudian membantah. Ya kalau memang tidak mau di lapangan ya sudah, tapi tidak perlu kemudian mencela. Oh itu lapangan itu banyak kotoran ini nanti segala macam. Kita sholat tidak pakai sajadah pun ketika lapangan itu bersih sah sholat kita jamaah. Ya, jadi kita tidak boleh membangun hukum di atas keraguan. Kemudian yang berikutnya jamaah, luas dan agungnya syariat Islam. Oleh karenanya syariat ini dijadikan untuk mengatur seluruh dunia dalam urusan ibadah maupun urusan dunia kita. Kalau kita kembali semua kepada aturan Islam, niscaya kita menjadi negara yang aman dan negara yang insya Allah sejahtera. Ambil contoh satu Pak, zakat berapa persen paling gede? 2,5%. Pajak berapa? 11, di atas 10%. 10%, bahkan sampai 11%, apa 12%. Tapi kenyataannya jamaah, pajak itu diambil dari orang kaya, orang miskin. Kaya juga ada Pak, tapi bisa manipulasi ya, biar bebas Pak. Pajak itu ada caranya. Saya punya teman juga Pak, dia orang kaya, kemudian itu punya penasihat masalah hukum ya. Jadi bisa nanti di segala macam itu banyak terjadi. Nah sekarang jamaah sekalian, kalau zakat kita tunaikan di negara kita, banyak atau sedikit dapatnya Pak. Kalau zakat itu betul ditegakkan, banyak banget. Yang pantas menerima kan orang-orang yang miskin. Nah sekarang kebalikannya jamaah, orang miskin yang dipajaki, orang kaya yang menikmati. Ada nggak petugas pajak yang miskin? Yang kita kenal ada? Ya. Mobilnya bagus-bagus Pak, mobil dinasnya bagus-bagus. Iya. Hobinya. Kita lihat tambang itu jamaah sekalian itu ada zakatnya. Kalau ditunaikan dengan baik, insya Allah orang miskin di negara kita akan terentaskan dengan baik. Ya, kita lihat negara-negara Islam itu mereka kemudian kenapa banyaknya sejahtera sampai bingung Pak ngelempar zakat. Kemarin terakhir di Ramadan kemarin Pak, kita dapat kiriman dari Qatar, satu orang Pak ngasih kurang lebih 80 juta kalau tidak salah. Itu dari uang zakat mal, dibagikan kemana? Ke lingkungan pondok kita, tukang-tukang, kemudian bakul-bakul yang kecil-kecil, masyarakat di dekat pondok itu kebagian semua, satu orang 200.000. Dari mana? Itu dari satu orang itu Pak di
kata bayar zakat mal. Nah tempat kita miliarder jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak pastinya Pak. Sampai kalau berdiri di depan jalan itu, berapa banyak mobil yang lewat yang harganya 300 juta ke atas atau 500 juta ke atas, banyak nggak? Pajero, Fortuner, apalagi Pak sekarang itu masya Allah lewat itu meling-meling semua. Itu masya Allah harganya mahal. Berarti dia kaya atau bukan? Ada yang kredit Ustaz, ya meskipun kredit tapi tetap kebanyakannya kaya jemaah. Tambang. Ini batu bara dari mana? Saya pengen tahu. Batu bara yang lewat setiap hari itu dari mana? Dari Tanjung. Mungkin asam. Itu dari tahun berapa Pak? Dan sehari berapa gerbong? Ada yang bisa gitu? Saya pernah main Pak Ade itu lewat sehari itu, kalau nggak kayak itu tuh 30 gerbong, isinya batu bara semua. Mungkin dari saya kecil itu Pak, sudah ada belum? Tahun 91 sudah ada? Ada. Sampai sekarang kalau dikumpulkan zakatnya berapa jumlahnya? Tapi kemana sekarang Pak hasilnya? Sampai ke bagian nggak? Ke bagian isinya doang Pak ya. Inilah ketika kesadarannya belum ada. Ya bahkan sekarang ya pajak yang harusnya diberikan untuk orang kafir, orang Islam malah ini pajaknya. Maka hati-hati jamaah sekalian. Ini satu aja syariat Islam yang kalau tegakkan dengan baik, insya Allah orang-orang miskin itu akan terentaskan. Tetapi sekarang lebih banyak orang yang tidak paham akan agama ketimbang yang paham agama. Diomongin dikit, oh kalau nggak ada pajak ini jalan itu jelek semua. Kalau nggak ada pajak siapa yang bangun jembatan? Jangan terlalu dangkal dalam berpikir. Kita itu punya syariat. Kalau betul-betul kita tegakkan, petani yang kaya-kaya itu bisa bagi zakat kepada tetangga yang kurang mampu. Ya, kemudian orang-orang yang punya tambang, orang-orang punya perusahaan atau perdagangan, orang yang kemudian punya emas, ya semua itu kita membayar zakat dan ditunaikan kepada orang-orang yang betul-betul menerima zakat. Nah sekarang ya hampir semuanya nggak beres Pak. Sekarang orang yang betul-betul miskin sama orang yang pura-pura miskin banyak yang mana? Banyak pura-pura miskin. Ada bantuan BLT yang berangkat itu bukannya orang yang betul-betul miskin, malah apa? Yang bawa motor, bawa Android, pakai kalung emas dan nggak ada rasa malu. Inilah kemudian tatkala hukum-hukum Islam, syariat Islam itu tidak diketahui secara mendetail oleh pemeluk Islam sendiri. Zakat fitrah saja jemaah sekalian, kalau dikelola dengan baik, insya Allah juga baik. Tapi kan kebanyakan sekarang zakat fitrah itu kelolanya baik atau belum baik? Banyak yang belum baik Pak. Bahkan kadang-kadang kurang tepat sasaran. Ya, bagi rata, padahal yang dapat ini punya motor dan saya termasuk orang yang pernah dapat zakat padahal saya itu punya motor Pak. Zaman dulu, ya, diantarin ke rumah dapat kita ini orang miskin kasih zakat ini gimana? Padahal yang miskin yang lain, ya ini kan bagi rata. Ya kalau kita bukan kepada orang yang nggak mampu, yang betul-betul menerima, kan bisa angkat derajat dia. Nggak perlu kemudian bingung bagi zakat. Maka jemaah sekalian ini yang perlu kita pahami. Hukum Islam itu adalah hukum yang umum, meluas. Kalau diterapkan itu akan mendatangkan kebaikan. Sudah terbukti zaman dahulu orang-orang yang kemudian menjalankan syariat Islam dengan baik, mereka menjadi orang-orang yang derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu tidak ada orang-orang yang menangis lagi jemaah sekalian. Mengurangi. Baik jemaah sekalian, sekarang kita masuk bab berikutnya. Kita sekarang akan membahas tentang babul haid. Bab tentang haid mau belajar apa dilewati, Pak? Kemarin Ustaz, kita kan nggak haid, masa belajar haid? Kita punya istri, punya anak perempuan, dan kita harus belajar hukum. Ya, jangan sampai kita bukan berbicara masalah haid atau tidak haid kita ya, tapi kita berbicara hukum apa yang berkaitan dengan haid. Maka haid kata beliau di dalam kitab ini, dan ja'alahu Allah Ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'ati ghidaan li janiniha. Nah ini ilmu yang baru Pak. Apa? Kata beliau, darah yang Allah Ta'ala jadikan karena rahmat dan hikmahnya di dalam rahim seorang wanita sebagai makanan bagi janinnya. Maka orang yang tidak haid itu kurang sehat. Kalau orang haid itu sehat karena apa? Akan diperbaharui terus jamaah sekalian. Maka apabila wanita tersebut telah melahirkan, darah tersebut menjadi air susu yang dimakan oleh bayinya.
Ini kita berbicara ilmu kedokteran ya. Jelas kita nggak memahami, tapi ternyata para ulama sudah memberikan pelajaran itu sendiri. Apabila dia tidak hamil dan tidak menyusui, darah yang berlebih darinya keluar pada waktu-waktu tertentu oleh wanita yang haid. Oleh karenanya jarang sekali kita melihat seorang yang hamil itu haid. Pernah nggak Pak mendapati orang hamil haid juga? Ada nggak? Ada? Belum pernah dengar saya Pak. Ya, kalau toh ada itu sangat-sangat minim sekali. Ya, kalau toh ada, tapi belum menyebutkan ada, tapi sangat-sangat minim. Itu hikmah dari Allah. Sehingga kita perlu juga memahami secara mendalam haid itu seperti apa bentuknya, darahnya seperti apa. Karena ada darah haid, ada darah istihadah. Itu ada dua darah yang perlu kita pahami. Dan hukum masalah haid ini juga harus kita pahami baik-baik Pak. Saya pernah kedatangan dahulu orang yang bertanya dan menceritakan, dia orang Islam jamaah ibu-ibu. Selama pernikahannya 5 tahun, dia nggak tahu kalau sedang haid nggak boleh berhubungan. Jadi selama 5 tahun pernikahan dia, istrinya lagi haid tetap melakukan hubungan sama suaminya. Loh, apakah ini nggak bahaya banget jamaah sekalian? Dampaknya buruk sekali jamaah. Dan secara Islam, laki-laki yang mendatangi istri dalam keadaan haid itu pun mendapatkan dosa besar. Maka kita perlu belajar masalah ini, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang karena waktu sudah isya. Kita tidak ada pertanyaan Pak, insya Allah disiapkan di pekan depan karena tadi pembahasannya ringan, dan pekan depan insya Allah bahas masalah haid ini mendetail jemaah. Dan kalau bisa kita yang punya istri diajak. Itu pun kadang-kadang udah selesai bab haid, ketika ada permasalahan darah istihadah pun masih nanya, Ustaz ini gimana? Apakah haid atau istihadah? Sholat atau tidak? Kita harus paham baik-baik Pak, supaya kita, istri kita, anak-anak kita memahami hukumnya. Jangan sampai itu bukan darah haid tapi meninggalkan sholat dan puasa. Demikian jamaah yang dapat kita sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum